caranya. Dan sebenarnya ada hal yang gampang banget buat lo lakuin kalau misalkan lo mau gampang dapat jodoh. Dengerin ya. Buat siapa nih yang udah punya jodoh? Rahma Putri mungkin. Ya, Muhadli udah pasti. Lo biasanya juga di tiang joget kan, nggak ada pasangan. Nah, kalau misalkan yang nggak punya jodoh, caranya gampang. Selain dengan hal bodoh mensesek ke Info Jakarta, itu bodoh banget, jangan ditiru. Dan Ernest pernah melakukannya. Dan kalau misalkan yang kayak gitu, itu nggak penting ya. Kalau misalkan gue punya ide, kalian para cewek-cewek, carilah 3 tipe pria yang menantang. Karena biasanya cowok-cowok yang menantang dan brengsek, biasanya kita nggak pernah mau putusin, ya kan? Kalau yang baik, yang maaf ya, kamu terlalu baik deh buat aku, putus. Yang maaf ya, kita kayaknya nggak cocok. Padahal gara-gara dia pakai sendal Eiger gitu ya. Iya, kalau nggak Crocs ya, Crocs. Buat kita yang fashionable tuh nggak banget ya Crocs ya. Nah udah gitu, pas waktu itu akhirnya gue menyarankan kalian untuk berpacaran dengan pria band. Wow, keren kan, anak band gitu ya, kebayang. Anak band tuh keren banget. Cuma masalahnya itu bau badan, udah pasti bau badan. Karena mereka merasa keren, jadi suka lupa mereka punya ketiak ya. Terus yang kedua, kalau misalkan anak band, kalian harus tahu problematikanya adalah kere. Tanya Sanfon, Son lu paling ketawa karena lo kere mulu kan gitu. Gue temenan sama dia udah lama dan dia punya band yang lama pula dan dia kere. Anak band itu kere. Sejujurnya mereka ketika punya uang, mereka pasti patungan latihan atau enggak bayar utang studio yang bulan kemarin. Udah ketahuan anak. Saking caranya mereka itu, anak band itu biasanya mereka nggak pernah bisa beli celana dalam yang bagus. Gue karena gue sekitar ada 90% mantan gue adalah anak band, gue tahu gitu sampai dalaman-dalamannya. Nah, gue pernah suatu ketika gue pacaran sama anak imo, ganteng, podinya yoi gitu ya. Tapi si celananya tuh kan sampai merosot sebelah sampai sini gitu, merosot banget gitu ya. Pas gue baca merek celananya gula-guli, what gula-guli, gue nggak tahu ini gula-guli merek dari mana gitu ya. Terus ada yang Gucci tapi pakai H gitu. Pokoknya mereka itu nggak bisa beli duit, nggak bisa beli celana dalam karena nggak punya duit. Cuman satu, kalau kalian cinta dengan musik, passion kalian di situ, kalian harus pacaran sama anak band, ya udahlah. Apapun jenis kolornya, yang penting dalamnya teh botol sosro. Oke. Dan yang kedua, kalau misalkan kalian cari pacar yang menantang, pacarilah berondong. Ini adalah fakta. Please, bukan karena saya memang beda 3 tahun dengan pacar saya yang sebentar lagi akan tambah setelah ini. Aku promosiin lo ya. Biar dikasih jatah tambah. Oke. Nah, itu nggak ngejamin ya kalau misalkan kalian pacaran sama berondong itu akan hidup susah. Karena sebenarnya berondong membuat kita lebih pintar. Ada 2 ilmu yang bisa dikategorikan di situ, yaitu ilmu matematika. Karena kita kan merasa lebih tua nih ya, lebih bisa gitu, lebih ngerasa gue itu lebih tahu daripada lo gitu ya. Jadi di situ, ya super. Jadi di situ kita tuh bisa agak yang mengajak mereka gitu, mengajak mereka ngajarin yang enggak. Tapi yang pasti kalau misalkan kita di situ jadi mikir untung ruginya apa, jangan sampai besar liang daripada tiang. Nah itu kalau pacaran sama yang berondong. Tapi suatu hari nih, matematika anak pelajaran yang satu. Yang kedua nih, daripada tiang. Doain aku ya, aku besok interview. Oke. Gue nggak pernah mencoba untuk mengajari dia satu hal, bahasa Inggris. Gue kan nggak bisa bahasa Inggris, dan gue tuh orang Tasik kan semua juga udah pada tahu sekarang siapa. Gue orang Tasik dan semua udah tahu gue orang Tasik, tapi gue nggak mau cowok gue tahu gue orang Tasik ya. Tetap itu harus jadi rahasia. Akhirnya gue tidak mengajari dia bahasa Inggris. Gue bilang, gimana? Sukses interviewnya? Sukses? Nggak tahu deh yang. Aku nggak ngerti. Soalnya tadi pas waktu bahasa Inggris, aku kayaknya gagal deh. Kamu gagalnya kenapa? Ya gitu deh yang. Ya sebenarnya aku tuh nggak bisa yang bahasa Inggris, tapi aku nggak mau masa depan kita suram. Aku nggak mau kamu putus dan cari pria yang lebih mapan. Jadi aku baru bisa bahasa Inggris.
sweet. Setelah itu dia bilang, bos aku sebenarnya tadi udah setuju aku langsung kerja besok. Cuman yang jadi masalah cuma satu. Aku ditanya, Nugi, can you tell me about your family in English? Oh, of course, but I don't have family in English, sir. Oke, yang ketiga, carilah pria-pria yang memang berprospek. Rahma Putri kan udah 28 tahun ya, jadi harus pacaran sama pria-pria yang eksekutif muda. Oke, jadi harus pacaran yang memang sudah berprospek, yang memang udah, contohnya ya maksudnya kayak Aco gitu, walaupun dia mukanya kayak gitu tapi dia udah tua dan dia itu penghasilannya di atas 4 juta satu bulan. Pacaran pria-pria seperti itu. Dan gue pernah memacari satu pria yang itu tuh kayaknya gue itu pasti dikatain kalau gue ngelewat nih sama si cowok itu. Pasti gue dibilangin kayak gini, Aco, kalau kamu di depan aku gak akan perhatiin deh. Please perhatiin sekarang. Jadi kalau pas waktu itu aku tuh beruntung banget dapetin si cowok ini. Umurnya 30, dia punya kendaraan gitu ya. Cewek gitu, matre wajar ya, bener gak cewek? Akhirnya gue mikir gue harus mempertahankan pria ini karena ini adalah calon gue untuk menikah. Udah nih, gue pacaran sama dia, gue udah pacaran seminggu. Dia itu ganteng banget. Jadi setiap orang yang ngeliat gue di mall sama dia, pasti mereka mikirnya, gila ya, cowoknya cakep, ceweknya baik kayaknya. Dan setelah itu gue yang tetap pede gitu. Gue berarti dia pacarin gue karena gue punya kelebihan entah ada di mana gitu. Akhirnya dalam suatu saat rumah kosong. Yes, akhirnya gue bermesraan. Gue belum pernah diapa-apain sama dia ceritanya. Di rumah lagi kosong kan? Di rumah lagi kosong. Gue pakai celana gemes, tau gak sih celana gemes? Yang dipakai sama abg-abg yang gemes segini. Itu yang kayak pantatnya longkot dikit. Pokoknya itu yang gue tuh pakai baju seksi banget gitu. Gue udah siap untuk dibuahi, enggak, bukan dibuahi. Gue udah siap gitu diapa-apain gitu maksudnya ya. Udah persiapan, gue udah wangi segala macam. Dan di situ lagi nggak ada siapa-siapa. Di situ lagi nggak ada siapa-siapa, rumah kosong. Tepat sekali itu jam 8 malam. Malam gimana gitu? Malam. Jam 8 malam itu pas banget jam 8 malam. Lo tau kan, saat paling romantis jam 8 malam kita menyaksikan sesuatu cinta yang selamanya dan abadi. Cinta Fitri. Gue nonton Cinta Fitri. Terus tiba-tiba gue lupa bilang satu hal. Cowok gue ini ganteng. Jadi dia perpaduan apa ya? Jadi dia tuh segantengnya tuh kayak yang rahangnya tuh kuat kayak Jeremy Thomas. Terus mukanya tuh humble kayak Primus, agak berminyak dikit gitu kayak Primus. Ya tapi kan awet muda ya gitu. Terus udah gitu dia punya lesung pipit di sebelah kiri kayak Adam Jordan. Jadi setiap dia senyum gitu ke gue, dia pasti ngadep ke kiri. Di situ langsung keluar efek angin tak dapat membaca, angin tak dapat bicara gitu ya. Langsung dia kelihatan gitu. Dia pokoknya ganteng dan gue harus mempertahankan pria ini gitu ya. Udah gitu dia itu punya hobi suka megangin pipi gue, suka ngusap pipi gue. Dia bilang ke gue, yang iya lama ya boy, gue gak ada apa-apain gitu ya, gue bingung. Akhirnya gue harus agresif. Yang udah gitu dia langsung megang pipi gua secara perlahan, bibirnya yang seksi itu, lesung pipitnya dan semuanya, sampai pokoknya nafasnya tuh ada di leher gua. Terus dia perlahan naik ke leher gua, lebih naik lagi sampai ke tengkuk,
sambil tetap megangin pipi gue, ke telinga gue dipegangin, terus dia bisikin sesuatu sambil pegang pipi gue. Sayang, kayaknya bedak kamu gak cocok deh, kamu pakai dilatasi gitu. Gue udah siap dicium, tapi dia malah bilang, kamu tuh cocoknya Maybelline yang volume 2. Kamu gak berminyak, aku gak mau kamu kayak aku. Yang Maybelline 2 itu double packnya cuma 75.000. Kamu bisa dapat refillnya itu cuma 50.000. Gak apa-apa kok, beneran. Gue bete dong, harga diri gitu ya. Akhirnya gue ngacak-ngacak timeline. Gue bilang, gue bete, please cemungutin gue dong. Gak ada yang komentar di Twitter. Gue diem 10 menit. Kok coba gue diem ya? 15 menit masih diem. Gue tahu Cinta Fitri masih tayang. Jadi tapi gue nggak suka sinetron beneran. Jadi gue akhirnya lihat timeline lagi. Sampai setengah jam dia masih tetap diem. Yang, kamu kenapa? Enggak. Yang, kenapa? Gue rebut. Siapa tahu ada berita duka dari handphonenya, keluarganya atau apa. Tapi dia cuma bilang, Miska mati, Miska